Melanjutkan perjalanan Bei menyusul Naruto ke medan perang. Bei yang tertinggal akibat memenuhi panggilan alamnya. Saat ini tengah berjalan santai sambil memainkan rapnya. Hachibi yang kesal mendengar itu menyuruh Bei menghentikan rapnya dan segera mengejar Naruto. Namun tanpa diduga Motoi muncul. Menerima perintah dari Raikage, Motoi disuruh membantu Bei. Merasa tertolong, Bei berterima kasih pada Motoi dan menjabat tangannya. Saat berjabat tangan itu Motoi merasa ada yang aneh. Sebab tangannya Bei terasa basah. Bei kemudian memberitahu Motoi untuk tidak memusingkan hal-hal kecil semacam itu. Motoi yang kemudian bertanya di mana Naruto. Bei menyebut saat kencing dirinya tertinggal dan saat ini mereka harus menyusul. Motoi yang paham sedikit ngelak. Namun tak lama Motoi menyadari jika tangan Bei basah akibat kencingnya. Di sisi lain sekelompok Zetsu putih sedang mengawasi mereka. Membuat rencana untuk memperlambat Bei, para Zetsu putih kemudian menghilang ke dalam tanah. Entah bagaimana Kabuto juga menyadari keberadaan Hachibi. Dengan menggunakan Edo Tensei khusus yang telah diciptakan Orochimaru. Kabuto mengirim Edo Tensei itu langsung muncul di depan Bei dan Motoi. Lucunya para Zetsu putih yang bersembunyi dalam tanah ikut terdorong keluar. Selain Bei dan Motoi yang terkejut, para Zetsu putih juga ikutan terkejut. Dari dalam peti mati itu keluar shinobi yang berasal dari Kumogakure. Hachibi, Motoi dan Bei semakin terkejut. Dia adalah Jinchuriki Hachibi sebelum Bei, Fukai. Bagi yang belum tahu, saat Fukai menjadi Jinchuriki, saat itulah ayah Motoi menjadi salah satu korban Hachibi yang lepas kendali. Saat itu jugalah tanduk Hachibi terpotong oleh Raikage. Fukai yang menyadari kesalahannya itu meminta maaf pada Motoi. Di sisi lain, Hachibi entah kenapa tidak bisa mengingat kejadian saat itu. Saat mereka saling berhadapan, Fukai menyuruh Bei dan Motoi segera kabur. Karena Hachibi sudah tidak ada di dalam dirinya Fukai, Bei merasa itu akan baik-baik saja. Sayangnya semua itu salah. Fukai mampu mengeluarkan cakra Hachibi dan berubah menjadi bentuk biju. Hachibi mengkonfirmasi jika itu memang cakranya, tapi bagaimana itu mungkin masih menjadi pertanyaan. Usut punya usut itu semua ternyata karena penelitian Orochimaru. Berawal dari Orochimaru yang menyusup ke Kumogakure. Orochimaru membunuh dokter yang rutin memberi obat pada Fukai dan menggantikannya. Saat obat khusus yang dibuat Orochimaru diminum Fukai untuk tidur. Orochimaru yang sudah menunggu itu segera membuka segel Hachibi. Hachibi yang keluar langsung mengamuk membabi buta. Itu semua karena pengaruh obat yang diberikan Orochimaru mengandung genjutsu. Itulah penyebab kenapa Hachibi tak bisa mengingat kejadian saat itu. Dan soal bagaimana Edo Tensei Fukai masih memiliki cakra Hachibi. Itu juga karena Orochimaru mengambil sampel remahan tanduk Hachibi dan mengembangkannya. Kembali ke tempat mereka. Para Zetsu putih pada mengeluh ke Kabuto karena menyembunyikan hal ini. Karena terlalu banyak bacot, Zetsu putih akhirnya dilenyapkan menggunakan biju dama. Bei dan Motoi yang ikut terkena serangan itu selamat berkat Semehada yang memakan bom biju. Layaknya anjing peliharaan Bei bangga sebagai majikannya. Langsung saja Bei kemudian ikut berubah menggunakan wujud bijunya. Pasalnya Fukai adalah gurunya Bei. Mereka menggunakan teknik yang sama untuk menyerang. Hanya dari tabrakan keduanya saja sudah menimbulkan dampak besar. Menggunakan biju dama dengan jarak sangat dekat. Fukai terdorong menjauh dan meledak. Sayangnya itu hanya kematian sementara, Fukai dengan wujud bijunya kembali pulih. Tak menemukan cara menghentikan Edo Tensei selain disegel. Hachibi menyuruh Bei sementara mundur. Tak membiarkan itu Fukai menggunakan bom bijunya. Saat aksi kejar-kejaran Fukai dan Bei terus berlangsung. Motoi yang mengikuti mereka membenci dirinya sendiri karena tak bisa berbuat apa-apa. Ingin berani seperti ayahnya, akhirnya Motoi menghadang Fukai. Berharap Bei bisa mundur, Motoi mencoba mengulur waktu menggunakan jurusnya. Sayangnya itu tak bertahan 5 detik dan Motoi terkena serangan Fukai. Bei lantas kembali dan menyerang Fukai. Keduanya akhirnya saling beradu tinju. Saat kesadaran batin keduanya saling terhubung. Bei berterima kasih pada gurunya, berkatnya Bei mampu menemukan orang yang bisa mengisi lubang di hatinya. Semakin lama lubang itu juga semakin banyak diisi. Di dalamnya itu juga ada Fukai sendiri. Bei kemudian bilang jika lubang dalam hati gurunya sepenuhnya akan Bei isi. Sadar jika itu penyesalan semasa hidupnya dulu.
Fukai yang mendengar jawaban dari Bei saat ini sudah tidak memiliki penyesalan. Karena itu merupakan kelemahan Edo Tensei yang masih menyisakan kesadaran. Edo Tensei akan lepas sendiri jika korbannya telah ikhlas dan tidak memiliki penyesalan di dunia. Pesan terakhir Fukai menyuruh Bei menghentikan perang. Kabuto kesal karena kehilangan pion kuatnya cuma-cuma. Saat Bei akan membawa Motoi ke tim medis. Motoi menyayangkan itu dan menyuruh Bei untuk memenuhi keinginan terkahir Fukai. Karena saling percaya dengan begitu Bei meninggalkan Motoi dan segera menyusul Naruto untuk menghentikan perang. Di sisi medan perang lainnya, para samurai menghadapi Edo Tensei Kimimaru dan Nenek Chio. Berbeda dengan Nenek Chio, Kimimaru terlihat menikmati pertarungannya tanpa paksaan. Para samurai yang menyerang bersama-sama langsung dikalahkan begitu saja. Akibat itu ketua para samurai Mifune menyuruh anak buahnya mundur. Sekarang giliran Nenek Chio bergerak. Dengan mengendalikan samurai yang tumbang, Nenek Chio mengendalikannya layaknya boneka. Beruntung sebelum Mifune memenggal bawahannya sendiri. Kankuro telah memotong benang cakra milik Nenek Chio. Sebagai pengendali boneka, Kankuro ingin menghentikan Nenek Chio. Dari arah lain terlihat boneka Sasori yang dikendalikan Kankuro. Melihat boneka cucunya sendiri, Nenek Chio memiliki banyak penyesalan di hidupnya. Itulah kenapa meski memiliki kesadaran Nenek Chio tidak dapat lepas dari Edo Tensei. Pertarungan Kankuro dan Nenek Chio akhirnya dimulai. Meski tanpa boneka untuk dikendalikan, taijutsu Nenek Chio lebih baik dari pengendalian boneka Kankuro. Meski begitu Kankuro mengejek jika Nenek Chio tak memiliki semangat bertarung. Sebab pengendali boneka malah menjadi boneka itu sendiri. Akibat provokasi Kankuro itu, Kabuto langsung mengaktifkan kemampuan sebenarnya Nenek Chio. Menggunakan 10 jari Nenek Chio mengendalikan mayat para samurai sebagai boneka. Teknik ini bernama Shirohige Juki Chikamatsu no Shou. Dengan cepat Kankuro memanggil bonekanya yang lain. Ini adalah paket komplit boneka Sasori, yaitu ayah dan ibunya sebagai pelindung. Seketika Nenek Chio sangat terkejut. Mundur setelah kematian Nenek Chio, Kankuro bersama Sakura kembali ke tempat pertarungan dengan Sasori. Dari sanalah Kankuro membawa boneka Sasori dan orang tuanya untuk diperbaiki. Kankuro memberitahu Nenek Chio jika Sasori telah mempercayakan boneka dirinya dan orang tuanya. Lantas sebagai orang yang dipercaya, Kankuro dapat merasakan perasaan bonekanya. Boneka Sasori dan ayah ibunya menyuruh Kankuro menghentikan Nenek Chio. Seketika Nenek Chio teringat dengan momen saat mereka foto keluarga. Karena keras kepalanya tidak mau foto bersama. Nenek Chio mengalah akibat bujukan Sasori. Namun saat sesi foto Nenek Chio malah menjatuhkan kameranya. Nenek Chio merasa boneka Sasori dan orang tuanya berada di tangan orang yang tepat. Seperti orang yang sudah tidak memiliki penyesalan, Nenek Chio tiba-tiba jatuh. Kankuro yang panik lantas segera mendekat. Namun itu hanyalah prank. Berpura-pura mati di saat sudah mati, ucap Nenek Chio. Kankuro terkejut sekaligus bingung mau apa, cuma berdiam. Selanjutnya sebagai orang yang telah dipercaya cucunya, Nenek Chio akan mengajari Kankuro tekniknya. Tentunya pengalaman adalah guru yang terbaik. Tanpa basa-basi Nenek Chio menggunakan Shirohige Juki Chikamatsu no Shou lagi. Kankuro yang panik segera berlari ke posisinya. Begitulah akhir yang indah buat Kankuro mempelajari teknik boneka dengan merasakan tekniknya langsung.